Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Tadi di segmen 2 kan Mas Umam bilang tuh kalau sebenarnya dulu awalnya udah bikinnya gula aren aja, terus tiba-tiba hazelnut sama pandan muncul, dia yang jadi primadona justru sekarang. Nah, saya juga tadi udah bilang gitu, kita bakalan ngebuktiin bener gak sih seprimadona itu, tapi kalau saya yang cobain gak afdol nih Mas Umam. Ini saya mau manggil teman saya, Tiara sama Rauda, coba kesini. Sini. Soalnya kan kalau misalnya saya doang yang cobain, ntar disangkanya bohong. Ini, tar dulu, saya mau nanya dulu, Tiara sama Rauda ini pecinta kopi gak? Kalau aku enggak. Enggak, tapi terakhir minum kopi kapan? Hari Minggu kemarin. Minggu lalu. Rabu. Kalau kamu? Aku juga nggak ngerti, nggak paham. Nggak paham kopi. Justru bagus nih ya sebenarnya kalau misalnya mereka ini tidak paham taste kopi, itu akan ada review jujur berarti ya pada hari ini ya. Apakah benar-benar ini buatannya Mas Umam ini benar-benar primadona, hazelnut sama pandan? Tapi ini semua kalau dari kacamata saya, ini semua warnanya sama nih, coklat. Gimana cara bedain hazelnut sama pandan? Paling kalau yang gula aren dia agak lebih coklat ketimbang hazelnut dan pandan. Oh gitu. Oke, yang pandan berarti yang mana? Pandan. Oke, berarti pandan kasih ke teman saya. Yang hazelnut? Hazelnut. Oh ini. Oke. Sekarang sama-sama dibuka, silakan. Dua orang pecinta bukan kopi. Kita paksa minum kopi pada hari ini. Tapi kalian suka manis kan? Suka, oke. Silahkan diminum. Bismillah. Udah saling dinikmati, udah tahu taste-nya. Coba sekarang dari kamu dulu. Gimana? Ini tadi apa, hazelnut? Hazelnut. Gimana rasanya? Rasanya manis sih, nggak berasa pahitnya gitu. Kan kalau biasanya kalau kopi itu aromanya itu kan aroma kopi banget gitu. Kalau hazelnut ini sendiri aromanya gimana? Masih ada aroma kopinya, tapi nggak begitu strong gitu. Oke, sekarang kalau di range nih dari 1 sampai 10 kamu nilai hazelnutnya punya Mas Umam gimana? Mas Umam jangan diliatin gitu dong. Nanti temen saya tertekan kayak bercanda. Berapa range-nya? 8 kan? 8 atau oke 7,5 sampai 8. So far oke. Gitu dengan tapi kamu pencinta manis, menurut kamu manisnya udah pas nggak? Manisnya pas. Nggak berlebihan. Nggak terlalu manis juga. Oke. Ini tadi kan dari sisi hazelnut. Sekarang kalau pandan gimana pandan? Nggak terlalu manis banget, terus nggak pahit juga, jadi pas gitu. Terus pandannya juga kerasa sih, kecium juga. Karena kan kalau aroma pandan itu khas banget kan. Oke. Dari pas buka aja tuh udah kecium wanginya. Wah, sekarang kalau di range dari 1 sampai 10 berapa? Coba yang pandannya. 8,5. Wih, 8,5. Oke. Ini harga jualnya berapa Mas Umam? Sama, kita semua per botol 2,5 12.500. 12.500, Masya Allah, cukup murah, cukup terjangkau. Ini terima kasih loh teman-teman aku udah nyobain review jujurnya, silahkan kembali lagi dan silahkan dibawa juga botolnya. Nah itu kan tadi kan kalau dari primadonanya dari hazelnut sama pandan, saya mau cobain dong yang kopi aren biar afdol. Yang tengah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya sejujurnya kalau dibilang pecinta kopi baru belakangan ini sendiri mencoba menikmati kopi itu lebih karena banyak orang sekarang kalau ngajak meeting di kedai kopi soalnya. Betul. Jadi mau nggak mau pesen kopi gitu. Tapi memang biasanya kalau ngomongin tentang gula aren yang tadi udah Mas Umam juga singgung gitu. Masing-masing gula aren setiap kedai kopi itu pasti beda. Karena itu justru adalah signature-nya mereka masing-masing gitu. Jadi jangan cuma berpikir menunya sama nih gula aren. Aku juga baru tahu gitu. Ternyata justru ketika kita menemukan menu yang sama, pesen deh. Dari situ kita bakalan tahu nih gula aren di kafe mana yang enak. Iya kan? Kayak gitu kan. Nah, ini saya udah mencicipi beberapa kopi gula aren di beberapa kafe. Sekarang saya coba yang si La Shaka Vienna ini, atau kalau disingkatnya Lasvi ini, seenak apa sih? Bismillahirrahmanirrahim.
Wow. Ini sebagai pecinta kopi, saya senang banget nih sama tes-tes yang kayak gini. Karena kalau saya pribadi, sejujurnya Mas, kalau saya pribadi tuh saya tuh nggak begitu suka sama kopi yang terlalu manis. Karena kopi yang terlalu manis itu jadi sama aja kayak saya cuma minum gula arennya doang. Betul. Gitu. Jadi, dan itu kalau nemu kopi yang terlalu manis itu malah bikin enek sebenarnya kan. Jadi nggak enak tuh kalau buat diminum terlalu banyak. Nah, punya si Lasvi ini oke loh. Manisnya bisa pas gitu, ditambah lagi aromanya. Nggak tahu deh. Tuh. Ini aroma gula arennya tuh Gula juga ini ya, cukup kuat ya. Jadi Mayan. enak. Iya, jadi enak gitu. Aku minum kopi dengan aroma kayak gini tuh yang ada neguk terus. Masya Allah. Berarti ini recommended loh kalau misalnya aku juga ditanya nih 1 sampai 10 berapa. Aku kasih deh buat Mas Umam 9. Karena kalau 10 nanti terlalu sempurna. Ntar Mas Umam gak mau bikin yang lebih enak lagi. Jangan Kak. Harus berkreasi. Bener. Tapi ngomongin tentang harus berkreasi, kedepannya masih ada rencana mau bikin taste apa lagi? Paling rencana tuh yang lagi saya pengen ulik, kopi susu korma. Wow, udah lagi coba-coba bikin? Lagi pengen bikin. Oke. Kebetulan tetangga dia ada supplier korma dari Mesir langsung, ada berapa jenis harga, dan buat saya katanya nih, kalau buat lu Mama, lu ambil aja mau berapa kilo. Wah, enak dong. Maka di situ ya ngapa nggak dimanfaatin selagi ada peluang. Bener. Tapi udah sejauh ini baru lagi pengen coba atau sebenarnya emang Mas Umam itu sebelumnya udah pernah coba kopi kurma di mana gitu sampai akhirnya? Sebelumnya belum pernah, baru semalam. Oh gitu. Baru semalam nyoba, itu punya teman dia susu kurma. Susu kurma. Dan saya juga kan punya susu pribadi nih dari kandang. Ya saya juga pengen pakai kurma, saya nanya-nanya kurma apa yang bagus dan gimana prosesnya, dan saya minta izin ke teman saya. Kata teman, ya silahkan, rezeki masing-masing. Kalau pengen pakai susu kurma, ya silahkan. Rezeki lu, rezeki gue. Ya udah, kata saya, ya sikat berarti nih. Berarti sebenarnya ya kreasi ya. Cuma seru juga tuh kalau misalnya ada kopi kurma jadi kayak kopi Arab ya. Betul. Karena kopi Arab kan biasanya memang perpadu padannya itu kan pakai kurma gitu. Dan kan. saya emang kadang di rumah kopi hitam sama kurma saya campur. Saya rebus, jadi manisnya itu manis kurma. Manis kurma. Wah, itu jauh lebih sehat loh. Lebih bagus. Iya, lebih bagus dan lebih sehat. Waduh, ini bakalan makin laku keras dong berarti kalau kayak gitu, insya Allah ya. Harus benar. Nah, yang jadi pertanyaan lagi adalah kan tadi kalau Mas Umam mungkin gitu, kalau dari sisi reseller udah punya pelanggan tetap yang setidaknya dalam 1 minggu pasti pesanan udah banyak dari situ. Kalau dari kopinya sendiri yang dibuat sama Mas Umam, gimana masarinnya? Jadi promosinya? Ya. Paling saya lewat temen. Oke. Kan awalnya tuh incaran saya orang-orang kantor. Datang ke kantor nawar-nawarin, atau ke teman-teman yang jadi office boy, nawar-nawarin, dan ternyata sampai sekarang masih banyak WFH. Oh iya, jadi ya lebih sulit ya kalau lebih sulit. Ya paling ya udah cuman supply ke orang, terus suruh dia ngejualin, dan saya juga kadang ya lewat WA gitu-gitu, media sosial manfaatin. Iya, karena kan soalnya kan Mas Umam kan karena nggak punya kafe, jadi kan memang mau nggak mau ini tuh harus langsung harus ke orangnya langsung. Harus ke orangnya langsung kayak gitu. Oke, tapi Mas Umam ini kalau dipikir-pikir tipe yang pekerja keras ya, setiap mau ini disamperin langsung. Harus. Oke, tapi gini, saya jadi tertarik sama yang tadi Mas Umam bilang gitu, yang pertama kali datengin ke kedai-kedai kopi, langsung ngobrol sama barista, itu sebenarnya sama barista kenal apa nggak kenal, baru kenal atau gimana sih? Kenal, udah kenal lama. Karena itu kedai-kedai yang saya samperin, nah itu dia yang ngambil biji kopi dari saya. Jadi nih rasa kopi susu gua gimana, di mana minusnya gitu ngobrol. Dan itu bandingin, nih punya gue mau lu cobain, ini punya lu gue cobain. Sering saya begitu, jadi tukeran produk sama orang lain. Ini bandingin produk yuk gituin. Jadi seru ya kayak gitu ya. Ya emang kudu ngambil resiko sih kalau gitu, harus berani. Betul. Harus berani ambil resiko. Nah, kan kalau ini produk kopi, mau ada jual apa lagi selain kopi? Paling susu sapi murni. Susu sapi murni. Itu bukannya lebih susah gak sih? Sebenarnya sih ya susah karena nggak ada yang mencoba. Iya sih. Sama saya nggak tahu ya. Maksudnya kan kalau susu itu kan sensitif, yang bisa basi banget dan segala macem itu loh. Maksudnya berarti tingkat resikonya itu jauh lebih besar. Iya, betul. Kayak gitunya gimana tuh? Udah dipikirin belum sih? Harus dipikirin, dan itu emang udah saya praktekin. Dan kemarin sih ngetes barang dari baru pas habis diperes langsung dimasak.
dan sama 5 liter saya diemin nih di suhu ruangan. Saya tinggal sholat Jumat, pas pulang-pulang beda, ternyata dia nggak boleh kebuka udara, nggak boleh ada hawa udara masuk gitu. Oke, jadi pas itu rasanya langsung asam. Langsung basi. Langsung basi. Oke. Makanya saya juga soalnya waktu itu saya sempat nanya sama Mas Umam, berapa harga susunya Mas Umam gitu, karena maksudnya gimana ya, nggak bisa dipungkiri, tapi salah satu keunggulan dari fresh milk itu rasanya itu juga lebih enak sebenarnya kalau menurut saya. Betul. Dengan susu asli itu nggak begitu manis sebenarnya, tapi tingkat kesegarannya kalau udah dipadu-padanin dengan apapun itu lebih enak. Cocok. Iya, lebih cocok. Nah, itu yang bikin beda. Makanya sebenarnya ini satu keunggulan tersendiri asal bisa mengerti prosesnya harus kayak gimana ya. Nah, nanti di segmen terakhir nih berarti kita bakalan ngasih tahu tips cara jualan seperti apa, terutama biji kopi dan juga kopi, plus kalau mau jadi resellernya Mas Umam kayak gimana, harus apa. Jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.